wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu diberi sehat ya. Amin. Dan semoga kalian selalu semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Baik, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang dampak negatif globalisasi. Negatif globalisasi yang pertama yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi ini dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya mengikuti rambut orang barat, dan pergi ke klub itu merupakan salah satu contoh dari westernisasi. Faktor penyebab westernisasi itu ada 4 poin. Yang pertama, kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Poin yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Yang ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. Dan yang keempat, berkurangnya kesadaran masyarakat memilah dan memilih budaya yang baik atau buruk. Dampak positif westernisasi. Dampak positif westernisasi yang pertama yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang kedua yaitu penggunaan bahasa lain dalam komunikasi dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu merupakan dampak positif dari westernisasi. Di dalam westernisasi juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif westernisasi yang pertama yaitu lunturnya jiwa nasionalisme dan jati diri bangsa. Dampak kedua, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budayanya sendiri. Dampak yang ketiga yaitu mencari sesuatu dengan instan, dan dampak yang keempat, gaya hidup yang bersifat konsumtif. Dampak negatif globalisasi yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma. Contoh dari demoralisasi yang banyak kita jumpai seperti pembunuhan, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif globalisasi yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara berimbang dan merata. Dampak negatif globalisasi yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Contoh dari bentuk kriminalitas yaitu seperti pencurian, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, dan korupsi. Penyebab dari kriminalitas yang pertama yaitu pertentangan dan persaingan. Faktor yang kedua yaitu perbedaan ideologi politik. Faktor penyebab yang ketiga yaitu kepadatan dan komposisi penduduk. Faktor yang keempat yaitu mentalis yang labil. Solusi dalam menghadapi kriminalitas ada 3 poin. Poin yang pertama, memberikan sanksi dan hukuman tanpa memandang bulu. Poin yang kedua, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang ketiga, yaitu menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Negatif globalisasi yang kelima yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari lingkungan atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Negatif globalisasi yang terakhir yaitu kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono pada tahun 1992 menjelaskan bahwa kenakalan remaja sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja memiliki beberapa poin. Poin pertama, kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik. Contohnya seperti perkelahian,
pembunuhan, serta perampokan. Poin yang kedua yaitu kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi. Contohnya seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan. Bentuk yang ketiga yaitu kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban dari pihak lain. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba. Dan bentuk yang keempat yaitu kenakalan yang melawan status. Contohnya sebagai pelajar dengan cara membolos dan membantah orang tua serta kabur dari rumah. Adapun gejala-gejala yang terjadi pada kenakalan remaja yang meliputi 1. Mengemudi jalan, yang kedua membentuk kelompok-kelompok dengan aturan tidak etis, misalnya seperti kelompok pergaulan bebas, yang ketiga membentuk kelompok yang cenderung membawa ke arah destruktif seperti kelompok tawuran dan pemerasan, yang keempat pengedaran gambar atau VCD porno di kalangan remaja, dan yang kelima merusak fasilitas umum. Faktor internal yang terjadi di dalam kenakalan remaja meliputi 1. Krisis identitas, yang kedua faktor kepribadian, dan yang ketiga faktor status dan peranannya dalam masyarakatnya, yaitu tentang faktor eksternal yang meliputi 1. Kondisi lingkungan keluarga, 2. Kontak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik, 3. Kondisi geografi atau kondisi alam fisik, dan yang keempat faktor kesenjangan ekonomi. Jadi kesimpulannya yaitu dampak negatif globalisasi itu memiliki 6 poin. Poin yang pertama yaitu westernisasi, poin yang kedua yaitu demoralisasi, dan poin yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi, poin yang keempat kriminalitas, poin yang kelima pencemaran lingkungan, dan poin yang terakhir yaitu kenakalan remaja. Itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberi sehat dan kalian tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan jika ada yang masih belum dimengerti atau tidak paham, bisa kalian tanyakan. Oke, Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.